Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Lian yang tengah bersuah foto, dan tanpa ia ketahui ada jasad seorang gadis di belakangnya. Enam bulan berlalu kita diperkenalkan dengan single parent bernama Barbara yang membawa putrinya yang bernama Amy pindah ke rumah baru mereka. Barbara ingin menata hidup barunya setelah sang suami meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dump that right there. Actually, hang on. Saat menatap foto ayahnya, Amy teringat ketika si ayah jatuh ke sebuah lubang. Hal tersebut terjadi ketika mereka berdua pergi berkemping. Tak lama Amy mendengar suara ibunya yang kala itu sedang berkenalan dengan tetangga sebelah yang bernama Chris. Saat jam 2 dini hari, Amy dikagetkan dengan suara mobil Chris. Amy sempat merasa aneh karena Chris tak menyalakan lampu mobilnya. Amy kembali belajar dan 2 jam kemudian Chris kembali. Hal itu membuat Amy bertanya-tanya apa sebetulnya yang dilakukan tetangga sebelah. What are you up to? Keesokan harinya di sekolah kita kembali melihat Lian yang rupanya bersahabat baik dengan Amy. Di situ Amy bercerita perihal kelakuan Chris yang mencurigakan. Namun Lian merasa reaksi Amy sedikit berlebihan, apalagi sampai menuduh kalau Chris adalah si pembunuh berantai yang beberapa bulan lalu menyebabkan beberapa gadis-gadis di sekolah mereka menjadi korban. Skinny crawl. Not just because he's dating my mum. His headlights are always off. He's tried to fall asleep behind the wheel. Maybe just being a good neighbor. What to find out about it? Di saat mereka berbincang, mereka disapa oleh seorang pengajar bernama Pak Coleman. Lian yang sudah begitu lama terpesona dengan Pak Guru tersebut langsung meninggalkan nomor teleponnya di depan ruang kerja Mr. Coleman. He died in the end. Di satu malam, seorang siswi bernama Susan tengah bercocok tanam di mobil bersama Todd kekasihnya. Namun tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari semak-semak. Todd melihat keluar, namun ia tak sadar ada orang lain yang mengawasi mereka. Dan tiba-tiba sebuah tembakan menembus kepala Todd. Pria tersebut juga membawa Susan pergi. Susan tersadar dan menjerit. Teriakannya pun samar-samar terdengar sampai ke telinga Amy. Amy mencoba meneropong tetangganya dan melihat Chris keluar dari garasi. Karena kecurigaannya semakin kuat, Amy pun mencoba menyelidiki apa yang dilakukan Chris di rumahnya. Tak butuh usaha keras untuk sampai ke tempat Chris, karena rumah Chris dan Amy hanya dipisahkan oleh pagar tanaman. Setibanya di situ, Amy menggunakan troli sebagai pijakan untuk melihat ke dalam garasi Chris. Namun sayang, suara gaduh yang dibuat Amy membuat Chris melihat apa yang dilakukan Amy. Amy bergegas kembali ke rumah dan nampak Chris menatap tajam ke arah Amy. Tak lama Amy benar-benar panik karena ternyata Chris mengikutinya sampai ke rumah. Beberapa saat kemudian Barbara mendatangi Amy. Ia sempat kaget melihat kening Amy terluka. Sementara itu di tempat berbeda, Susan nampak diangkut ke dalam sebuah gua. Good night. Keesokan harinya Amy menonton berita tentang menghilangnya Susan. Polisi menduga kalau pelakunya adalah The Clockwork Killer yang juga telah menewaskan 6 remaja 6 bulan yang lalu. Dikatakan juga si pelaku memiliki kebiasaan dengan memberitahu polisi di mana ia membuang jasad para korbannya. Barbara kemudian datang dan bertanya perihal pengintaiannya ke rumah Chris semalam. Amy berkata ia cuma berjalan-jalan karena ia tak bisa tidur. Tapi walau bagaimanapun semua yang dilakukan Amy sudah mengganggu Chris. Barbara meminta Amy meminta maaf pada Chris.
Barbara juga berkata kalau nanti malam ia diajak Chris ke bioskop. Ia pun setuju lantaran di tempat baru tersebut ia merasa butuh seorang figur yang bisa melindungi mereka dari kejahatan. Hey, let's be nice to Chris, alright? I want to move here. He's a nice guy and we're in the middle of nowhere. Sementara itu Susan nampak sudah dalam kondisi terikat. Seseorang kemudian datang dan mencongkel sebelah matanya. Saat di kelasnya, Amy dihampiri oleh Pak Guru Coleman. Di sana Coleman mengomentari tulisan Amy yang tak berkaitan dengan tugas yang diberikan. Coleman nampaknya prihatin dengan kondisi Amy sekarang karena ia tahu kepergian si ayah membuat Amy begitu depresi. Mendengar masa lalu yang diungkit kembali, Amy pun merasa kesal dan meninggalkan Pak Coleman. I'm not given what you've already been through. Lian kemudian mendatangi Amy dan menceritakan penemuan jasad Todd di hutan jam 4 pagi tadi oleh seorang penebang kayu. Disitulah Amy pun mengungkap kalau Chris adalah pelakunya, karena Amy melihat Chris keluar saat dini hari tepat sebelum Susan menghilang. Ia yakin sekali kalau teriakan wanita malam itu adalah teriakan Susan. It has to be the CWK. Going at the exact times of the killings, the fact this is the clockwork killer. Yeah, I think. I heard a scream. Karena tahu malam ini ibunya dan Chris akan pergi ke bioskop, Amy pun mengajak Lian mengintai ke kediaman Chris. Akan tetapi, Lian mengatakan ia tak bisa. Setibanya di rumah, Amy kembali menonton berita penemuan jasad Todd dan menghilangnya siswi yang bernama Susan Miller. Di waktu yang sama, Amy dikagetkan dengan kemunculan Chris. Chris berkata kalau Amy lupa menutup pintu masuk. Sorry, you know what they say? Amy berusaha mengabaikan kehadiran Chris, namun Chris tak peduli dan malah berani duduk di sebelah Amy. Di sana Chris berkata kalau ia sudah melupakan apa yang Amy lakukan semalam. Namun Amy masih tak merespon sama sekali. Tak lama Barbara pun sampai di rumah. Di sana ia kembali meminta Amy meminta maaf pada Chris atas apa yang ia lakukan semalam. Namun Amy menolaknya. The killer has a victim right now, doesn't he? Are you okay? Enjoy yourself. Saat hari mulai gelap, Amy berniat kembali mengintai apa yang sebetulnya dilakukan tetangganya di garasinya. Tiba-tiba saja Lian datang mengagetkannya. Di sanalah Amy mengajak Lian mengintai mumpung Chris sedang ke bioskop. Meskipun merasa takut, Lian nampak tak enak menolak ajakan Amy. Dump, throw people off the scent. If I'm wrong, for a fact. Yeah. Follow me. Amy mulai mengintip namun ia tak melihat apapun di garasi Chris. Tak lama kemunculan pacar Lian yang bernama Dean malah mengagetkan mereka berdua. Karena Dean ngambek, Lian pun tak punya pilihan lain selain meninggalkan Amy. Alhasil Amy pun membatalkan aksinya hari itu. Amy, go back to spying on Bert. I can't do this without you. Amy terus mengawasi Chris sepanjang malam. Hingga pada jam 1 malam, ia melihat Chris pergi. Di tempat berbeda, Lian dan pacarnya terlihat tengah bermesraan di tengah hutan. Tiba-tiba seorang pria mendatangi mereka. What the bloody hell are you looking at, you perv? Keesokan harinya, Amy mendapatkan telepon dari Bunda Lian. Ia mengabarkan kalau Lian semalam tak pulang. Tentu saja Amy kaget mendengarnya. Namun untuk menenangkan hati Ibunda Lian, Amy terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Lian menginap di rumahnya. Karena penasaran, Amy pun mencoba menelpon Lian. It's Lian, do your thing. Wait, can you call me? It's urgent. Tak lama, Amy pun kaget karena samar-samar ia mendengar dering ponsel Lian dari rumah Chris. It's Lian, do your thing. Amy pun memberanikan diri mendekati rumah Chris di mana dering ponsel Lian semakin jelas terdengar. Merasa yakin Lian ada di dalam, Amy pun menelpon seorang detektif bernama Nordhoff yang dulunya sempat menangani kasus mendiang ayah Amy. Tak lama Nordhoff datang bersama asistennya. Di sana Nordhoff sempat ragu mendengar penjelasan Amy yang menyebut Lian disekap oleh Chris.
Namun karena Lian terus memaksa, mereka pun akhirnya bergerak. Nordhoff lalu mendatangi kediaman Chris, sementara Amy mengawasi mereka dari jendela kamar. Tak lama kemudian, ia melihat Chris keluar. Merasa Amy menuduhnya sebagai pembunuh, Chris pun balik mengadukan Amy yang mencoba masuk paksa ke garasinya. Melihat tak ada apapun di dalam rumah Chris, Nordhoff pun kembali. Nordhoff lalu menemui Amy dan melaporkan kalau mereka tak menemukan apapun. Tentu saja Amy kaget dan berusaha meyakinkan kalau Lian ada di dalam rumah Chris. Yeah, we can see that house. What about? Amy juga bersikeras kalau si Clockwork Killer adalah si Chris. Namun Nordhoff tak percaya karena ia tahu betul Amy sedikit terganggu semenjak ayahnya meninggal. Amy juga memperlihatkan catatannya, namun si detektif masih tak percaya. He's the Clockwork Killer. Look, I think this is all a misunderstanding. A minute stolen from Susan. Sepulang bekerja, Barbara mendatangi Amy. Barbara sempat kecewa dan tak habis pikir bagaimana bisa Amy menuduh Chris sebagai pembunuh. Di situ Amy berusaha meyakinkan ibunya kalau Chris adalah si pembunuh berantai yang viral 6 bulan yang lalu. Selain karena ia melihat Chris pergi saat dini hari, ia juga sempat mendengar jeritan saat tengah malam. Barbara berkata kalau jeritan itu berasal dari alam bawah sadar Amy saat ayahnya jatuh di lubang pertambangan. Ingatan itulah yang terus membekas dan terus terdengar di telinga Amy. Merasa kondisi putrinya semakin memprihatinkan, Barbara pun berniat membawa Amy ke seorang psikiater. I heard a scream. That scream was you. Father fell. It wasn't a dream. Listen. Barbara nampak prihatin dengan kondisi putrinya saat ini. Saat Barbara menatap foto mereka bertiga, Amy diam-diam keluar rumah. Mendengar suara gerinda dari garasi, Amy pun berjalan menuju rumah Chris. Di sana ia memanggil-manggil Lian, akan tetapi ia tak mendengar jawaban dari sahabatnya. Saat membuka lemari di salah satu ruangan, sebuah rak terjatuh. Saat itulah Amy melihat cermin yang rupanya memperlihatkan bayangan di jendela kamarnya. Amy lalu menelpon Nordhoff dan mengatakan kalau Chris menculik Lian. Amy kemudian kaget saat mendengar suara Lian yang ternyata ada di kantor polisi karena ia terciduk saat berpacaran sampai tengah malam. Lian's here. In this house. You need help. For hours, all because of you. Just Lian. Merasa dugaannya meleset, Amy berniat pulang. Namun tiba-tiba Barbara mendatangi rumah Chris. Tak ada pilihan lain, Amy pun keluar melalui pintu belakang. Hello? Hey, I'm here. I'm sorry. No, really. Amy kemudian masuk ke dalam garasi saat mereka berdua berbincang. Namun tiba-tiba Chris juga masuk ke dalam garasi. Dengan terpaksa, Amy pun masuk ke dalam mobil. Dari dalam terpal, Amy melihat Chris melemparkan sebuah gulungan yang penuh bercak darah. Amy pun panik, terlebih kini Chris membawanya pergi. Amy menciumi benda tersebut dan memotretnya. Amy lalu membuka map untuk mengetahui ia akan dibawa kemana. Tak lama kemudian mobil berhenti dan Chris mengambil gulungan tersebut. Di situ Amy melihat Chris membawa gulungan itu ke dalam hutan. Amy mencoba keluar, namun sayangnya pintu tersebut terkunci. Tak lama Chris pun kembali. Terpaksa Amy tak berani bersuara. Amy kemudian mencoba mengirimkan pesan pada Lian, namun Lian kini berpikir kalau Amy berbohong. Amy lalu menghubungi detektif Nordhoff dan menceritakan kalau ia saat ini ada di dalam mobil Chris. Ia juga menceritakan kalau Chris memiliki potongan tubuh Susan. Sayangnya kali ini Nordhoff tak percaya lagi. Amy. I'm trapped in his van. He's dumping body parts. I saw something. For your own sake. Sialnya lagi, ponsel Amy juga kini hampir kehabisan daya. Sementara itu, Barbara nampak berpikir kalau putrinya masih di dalam kamarnya. Ia membawakannya teh hangat, namun karena tak ada jawaban, Barbara pun pergi. Stay away from Chris, I will.
Nordhoff kemudian menerima foto yang dikirimkan oleh Amy, dan kali ini sepertinya berhasil membuat Nordhoff percaya. Saat hari semakin malam, Chris yang sedang berada di gudang tak sengaja menjatuhkan tepung. Saat membereskan tumpahan tepung tersebut, tak sengaja ia melihat celah di antara lantai kayu. Chris yang merasa penasaran lalu mencongkelnya, dan disitulah ia menemukan sebuah jalan rahasia menuju basement. Sementara itu, Amy semakin panik karena terjebak di dalam mobil Chris dan tak bisa keluar. Amy benar-benar ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Chris masuk semakin dalam, di mana ia kaget karena menemukan Susan di dalam sel dengan kondisi yang menyedihkan. Chris pun berkata kalau ia akan kembali. No. I'll be back. Chris lalu kembali ke gudang, akan tetapi pintu di gudang tadi telah dikunci oleh seseorang. Ia lalu mencari jalan lain yang rupanya membawanya ke dalam garasi. Saat Chris mengambil linggis, tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam mobilnya. Chris kemudian membuka pintu mobilnya dan tiba-tiba Amy melompat. Saat membuka pintu garasi, terlihat Nordhoff sudah di situ. Melihat Chris akan menyerang Amy, Nordhoff pun menembak Chris. Sementara itu di basement, terlihat si pelaku yang ternyata adalah Pak Guru Coleman membekap mulut Susan. Tim forensik mulai melakukan olah TKP. Suara gaduh-gaduh di atas membuat Coleman menutup mulut Susan sekuat tenaga. Di rumah, Barbara nampak menyesal karena tak percaya dengan ucapan putrinya. Ia kini hanya bisa berharap agar putrinya segera siuman. I've been so sorry. Keesokan harinya, seorang detektif bernama Robert mendatangi Barbara. Ia berkata kalau ia akan menggantikan posisi detektif Nordhoff karena saat ini Nordhoff sudah dipindah tugaskan. Robert berkata kalau mereka tak menemukan apapun, baik itu potongan tubuh Susan ataupun Susan sendiri. Gulungan yang Amy temukan hanyalah bangkai posum yang habis diracun oleh Rich. Forensik juga tak menemukan DNA lain selain milik Amy dan Barbara. Amy was in the back of the van. Why she's been doing anything? Zany had been poisoning possums. Possums? The only DNA we found belonged to you. Merasa kalau putrinya telah salah duga, Barbara pun kaget. Ia semakin terpukul mengetahui kalau Rich tak selamat setelah penembakan tersebut. Barbara, I'm so sorry. Chris Mancini is dead. Barbara lalu mengantar Robert menemui Amy. Di situ Robert pun bertanya kenapa Amy bisa berada di mobil Rich. Amy pun mengaku ia di sana atas keinginannya sendiri karena ia curiga Rich adalah seorang pembunuh. Amy terus meminta polisi berusaha keras mencari Susan di situ karena ia yakin Susan berada di satu tempat di rumah Chris. Akan tetapi Barbara kemudian muncul dan meminta Amy menghentikan omong kosongnya karena kelakuannya kali ini telah membuat Rich mati konyol. No, you gotta keep looking. Look, Amy! Chris is dead. I'm sorry. Saat berdua bersama si asisten yang bernama Melik, Amy curhat perihal kematian ayahnya yang terjebak di dalam lubang pertambangan. Amy merasa sangat bersalah karena tak bisa menyelamatkan sang ayah, hanya karena ia tak mampu melawan rasa takutnya. Dan hal itulah yang membuat dirinya bertekad untuk menyelamatkan Susan. That's about mine, child. Yeah. She did the same way with Steppy. Saat tengah malam, Amy melihat Chris di kamarnya. Chris terus berkata kalau ada seorang gadis, namun semua itu hanyalah mimpi Amy. Sementara itu di bawah, Barbara yang sedang berada di dapur tak sadar kalau Coleman kini sudah ada di dalam rumahnya. Coleman kemudian pergi ke kamar Amy, di mana Amy yang tak bisa tidur sempat melihat bayangan di pintu kamarnya.
Tak lama kemudian, Coleman masuk ke dalam kamar. Namun tiba-tiba saja yang muncul malah Barbara. Amy lalu menunjuk ke sudut kamar. Akan tetapi ternyata di sana tak ada siapa-siapa. Someone's here. No, Mum, you have to Tak ada pilihan lain, Barbara pun memberikan Amy pil antidepresi untuk membuatnya sedikit tenang. Promise. Saat ibunya ke kamar, Amy turun dan mengambil ponsel ibunya. Disitulah ia meminta Lian meminjaminya ponsel. Namun tiba-tiba Amy melihat bayangan Coleman di teko kopi. Saking takutnya, Amy pun menjerit histeris. Tak lama kemudian Barbara muncul dan berusaha menenangkan Amy. Barbara pun berkata kalau Amy mengalami mimpi buruk. Amy kemudian bermimpi melihat dirinya sendiri jatuh ke dalam lubang. Dan mimpi itu pun akhirnya membangunkan Amy. Tak lama kemudian Lian muncul dan membawakan Amy ponsel. Amy berkata kalau ponselnya ditahan oleh ibunya. Tak lama Barbara datang dan meminta Lian pulang karena Amy akan beristirahat. Setelah Lian pulang, Barbara mengunci pintu kamar Amy dari luar. Malam itu, Amy melihat si detektif mengadakan jumpa pers. Di sana ia berkata kalau jasad Susan belum ditemukan. Besar kemungkinan Susan masih hidup. Amy yang yakin akan penglihatannya kini benar-benar yakin kalau si pelaku masih berada di rumah Chris. Ia juga menduga kalau si pelaku sengaja hanya mendatangi dirinya sendiri saja dengan maksud agar orang-orang menganggapnya gila. He'll come after you again. He heard the cops. Me. The killer heard me. Amy lalu mencoba keluar melalui pintu kamarnya namun sayang terkunci. Ia lalu menuju jendela akan tetapi jendelanya juga terlalu tinggi. Amy kemudian meminta Lian untuk datang ke garasi Chris. Lian sempat menolak namun Amy berkata kalau Susan masih ada di sana dan ia butuh bantuan mereka. It could be you or me. Setibanya di garasi, Amy meminta Lian ke gudang. Amy berusaha meyakinkan kalau Susan ada di satu tempat di garasi tersebut dan ia masih hidup. He didn't go through the house. Susan's alive. Lian dan juga Dan mulai mengendap-endap ke garasi. Dan lalu mencongkel pintu dan berhasil menghancurkan rantainya. Melalui video call, Lian memperlihatkan kalau tak ada yang mencurigakan di dalam garasi tersebut. Tak lama kemudian, Dean malah mendengar sesuatu dari luar garasi. Dean kemudian keluar untuk memeriksa. Namun tiba-tiba Coleman memukulnya dan membelah kepala Dean dengan sekop. It's Dean, he's gone. Mendengar suara ribut di luar, Lian mulai khawatir dan menyusul Dean. Tak lama terdengar suara teriakan Lian. Dan suara teriakan tersebut rupanya juga terdengar sampai ke telinga Barbara. Sementara itu Nordhoff mendapatkan telepon dari Amy. Di situ terdengar Nordhoff berkata kalau ia tak bisa membantu. I can't. I'm not working on the case anymore, Amy. I'm sorry, Amy. No, I can't help you. Tak ada pilihan lain, Amy pun berniat memanjat, namun ponselnya malah terjatuh. Amy mencoba memanggil ibunya, namun ternyata Barbara sudah tak ada di tempatnya. Di tempat berbeda, rupanya Barbara dan juga Lian ternyata sudah berada dalam tawanan Coleman. Tak lama, Amy terlihat sudah berhasil menjebol pintu dan mengambil pisau dari dapur. Killer. TikTok, Lian. Di pagi harinya, Amy mengintip ke garasi namun ia tak menemukan siapapun. Sementara itu, detektif Nordhoff membuka-buka buku diari Amy dan melihat semua catatannya. Di sanalah Nordhoff baru menyadari sesuatu. Amy lalu menuju rumah dan mencoba mencari celah untuk masuk. Amy mencoba mencongkel jendela namun ia malah mematahkan pisaunya dan juga melihat Coleman.
Amy berlari sekencang-kencangnya sampai ke dalam hutan. Tak sengaja rupanya Amy melihat sebuah gua. Amy masuk ke dalam gua tersebut, di mana ia pun kaget saat menyusuri ke dalam gua. Ia malah melihat Susan, begitu juga Lian dan juga ibunya. Namun sayang, tiba-tiba Coleman berhasil menyusulnya. Mr. Coleman? Disappointed you're surprised. Sontak Amy kaget melihat kalau si pembunuh berantai itu ternyata adalah gurunya sendiri. Disitulah Coleman berkata kalau ia kagum karena Amy mampu mengungkap rahasianya. Coleman pun berkata kalau rumah ini dulu adalah miliknya dan ia sengaja membuat markas di bawah sini untuk tempatnya mengekspresikan hobinya, yaitu mengumpulkan piala bola mata. Saat ingin menangkap Amy menyabet mata Coleman dengan pisau. I'd almost call that teamwork. Why would you do this? Something relatable. Amy akhirnya menemukan jalan menuju garasi, namun sayang pintu garasi terkunci. Di saat Amy telah berhasil menyalakan mobil, Coleman berhasil menangkapnya. Coleman berusaha menyekik Amy, namun Amy berkali-kali menendang Coleman. Saat ingin keluar, Amy melihat sebuah patahan kayu tajam. Di sanalah ia mencoba memancing Coleman. Coleman mencoba melakukan serangan terakhir, namun sayang ia tak mampu bertahan. Tak lama kemudian detektif Nordhoff mendatangi TKP. Di hari tersebut semua korban pun berhasil diselamatkan. Barbara dan Nordhoff meminta maaf pada Amy karena selama ini telah meragukan Amy. Setelah menyampaikan perihal tewasnya Dean, Nordhoff pun pergi. Dan film pun selesai. Jadi sejak Amy dan ibunya pindah ke rumah barunya, Coleman memang sengaja membuat agar Amy mencurigai Chris. Tentu saja hal itu ia lakukan agar semua mata kini tertuju pada Chris. Dan jika Chris tertangkap, tentu saja semua usaha penangkapan atas dirinya akan dihentikan. Malam itu sebetulnya Coleman lah yang menggunakan mobil Chris untuk beraksi. Tentu saja dengan maksud untuk memancing rasa keingintahuan Amy terhadap Chris. Dan semua yang ia rencanakan berjalan sesuai rencana, karena sedari awal Coleman memang selalu memantau Amy dari cermin yang ada di dalam lemari. Sejatinya Chris tak ada hubungan apapun dengan Coleman. Chris bahkan tak tahu kalau di basement rumahnya ada jalan rahasia yang digunakan Coleman melakukan aksinya selama ini. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.